Selamat siang pemirsa Baga TV Malang dimanapun Anda berada. Saya Bang Kumis Ogi, pemandu acara Begejes Maton berkaitan dengan acara seni ya, di Museum Musik Indonesia Malang yang sudah tidak asing lagi para pemirsa. Di sebelah kanan saya seorang ketua Museum Musik Indonesia, Bapak Hengki. Untuk lebih jelasnya kita akan membahas hal yang berkaitan dengan kegiatan pada siang hari ini, apa kegiatannya, dan kami akan langsung bertanya pada Bapak Hengki atau yang dikenal dengan Mbah Hengki yang sudah pemirsa paham semuanya. Maksud dan tujuan kegiatan pada siang hari ini? Jadi hari ini Sabtu 9 Oktober 2021 kami dari MMI itu memperoleh beberapa bulan yang lalu memperoleh bantuan fasilitasi pelestarian nilai budaya ya dari pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Nilai Budaya yang ada di Yogyakarta. Dukungan yang diberikan adalah dalam rangka mendokumentasikan koleksi yang ada di Museum Musik Indonesia. Dalam hal ini kami pilih koleksi musik keroncong. Jadi hari ini kami tadi meluncurkan buku katalog. Ini buku katalog yang sudah kita launching hari ini, yang berisi daftar 100 album keroncong yang ada di dalam koleksi Museum Musik Indonesia. Ya, ini sebagai sebuah tanggung jawab kami bahwa kami sudah memperoleh amanah dari pemerintah dan ini hasilnya. Saya kira seperti itulah maksud dan tujuan acara pada siang hari ini. Yang diundang yang berkaitan dengan untuk menggaungkan ya musik keroncong di tanah air ini dari internal MMI sendiri atau barangkali ada pengamat atau mungkin pelaku seni dari luar MMI dan juga mungkin dari media massa? Iya betul ya, jadi kami berharap dengan acara pada siang hari ini bisa lebih memperkenalkan musik keroncong kepada masyarakat, sehingga yang utama kita undang para jurnalis yang kami harapkan bisa membantu untuk mensosialisasikan atau lebih memperkenalkan musik keroncong ke masyarakat. Kemudian kami undang juga grup keroncong yang ada di Kota Malang, Reenaktor, menyampaikan beberapa lagu keroncong. Nah ini dengan diliputnya musik keroncong ini bisa lebih memperkenalkan musik keroncong kepada masyarakat, khususnya juga pada generasi muda. Ketiga, kita undang juga ahli sejarah, namanya Mas Rakai Hino Galeswangi. Beliau ahli sejarah dan tadi menyampaikan sejarah musik keroncong dari sejak kelahirannya di zaman Orde Baru dan perkembangannya sampai sekarang. Mengapa siang hari ini mengangkat topik musik keroncong? Dan pemirsa sudah tahu bahwa musik keroncong ini memang sudah turun-temurun ya sejak dahulu kala dengan aliran corak lokal, mungkin juga ada perbedaan-perbedaan, tetapi sebenarnya generasi milenial kan juga ingin tahu, dan ternyata musiknya itu juga enak. Bagaimana menurut pemikiran Bapak atau Mbah Hengki? Iya, dari beberapa kajian kami berkesimpulan bahwa musik keroncong ini adalah musik yang lahir asli di Indonesia.
Mungkin ada pengaruh musik dari Portugis, mungkin dari instrumennya ya. Sehingga kami menilai ini adalah warisan nenek moyang kita. Karya seni, karya musik, hasil karya, hasil kreasi, hasil kebudayaan dari leluhur kita. Sehingga kami melihat musik keroncong yang barangkali saat ini harus bersaing dengan musik-musik lainnya itu perlu diberi tempat yang layak lah untuk bisa lebih kita perkenalkan kepada masyarakat supaya warisan budaya leluhur ini bisa kita lestarikan, tidak hilang di telan zaman, dan juga bisa dinikmati oleh generasi muda, sehingga generasi muda tidak hanya menyukai misalnya musik-musik dari luar negeri, dari Korea, dari Jepang, tetapi lebih mencintai musik warisan leluhurnya. Dengan melihat gambar di buku keroncong ya, atau launching keanekaragaman keroncong Indonesia, di sini ada foto Waljina, Mus Mulyadi, belum ada, atau istilahnya belum ada keroncong kalau belum ada Waljina dan Mus Mulyadi. Mengandung pelajaran edukasi apa yang dipetik dari buku ini? Ya, jadi musik itu pun berkembang ya. Pak Gesang kita kenal sebagai ini yang gambarnya depan Gesang, pencipta lagu Bengawan Solo. Sampai sekarang. Sampai sekarang lagunya masih sering dinyanyikan. Ini timbul juga karena apa ya, Pak Gesang mungkin juga mencintai kotanya, mencintai keindahan alam di Solo dan sekitarnya, sehingga tercipta lagu Bengawan Solo. Dan yang luar biasa bahwa karya beliau ini sudah banyak dinyanyikan dalam berbagai bahasa. Lebih-lebih di Jepang juga sangat disukai oleh masyarakat Jepang. Jadi ini saya kira sebuah nilai penting bahwa sebuah karya dari Pak Gesang yang lahir di kota Solo itu bisa mendunia, bisa menjadi lagu yang dikenal secara internasional. Mestinya ini juga bisa memacu generasi muda untuk bisa berbuat hal yang sama seperti Pak Gesang ini. Jadi semangat untuk menciptakan sebuah karya yang universal, bisa diterima di banyak negara, kita harapkan bisa menjadi pemicu atau pemantik bagi generasi muda untuk menghasilkan kreasi yang sama. Begitu juga halnya dengan Ibu Waljina. Beliau juga penyanyi keroncong yang legendaris. Sejak tahun 60-an bahkan sampai sekarang beliau masih sugeng ada di Solo dan masih menyanyikan lagu-lagu keroncong. Dan yang luar biasa juga bahwa keroncong di Indonesia yang lahirnya di Jakarta sekarang seperti terbangun persepsi pusatnya keroncong itu seolah-olah ada di Solo sekarang. Nah, karena memang banyak penyanyi-penyanyi lahir di sana, grup-grup tumbuh di sana, festival keroncong juga dilakukan di Solo. Waljina juga sering diundang pentas di luar negeri. Jadi Bu Waljina ini selain kita kenal sebagai Ratu Keroncong, juga kita kenal sebagai maestro di dalam langgam Jawa ya. Jadi dua jenis musik ini yang dikuasai betul oleh Bu Waljina.
Kemudian ada satu lagi Mus Mulyadi. Nah, barangkali Mus Mulyadi ini tampil dengan keroncong yang lebih modern ya. Jadi dia salah satunya yang terkenal lagunya ya Rek Ayo Rek ya barangkali ya, itu banyak populer di masyarakat. Sama dengan Waljina juga sering diajak tampil di luar negeri. Rekaman albumnya juga cukup banyak. Dan ini juga membanggakan bagi masyarakat Jawa Timur. Mas Mulyadi lahir di Surabaya, kalau Waljina dan Gesang di Solo. Ya, harapan kami dedikasi, prestasi, kerja keras dari, kalau kami boleh sebut seniman-seniman, maestro-maestro keroncong ini bisa menginspirasi generasi muda untuk menghasilkan karya-karya yang lebih bagus lagi. Dengan bahasa adat ya, kalau Waljina, Mus Mulyadi, Waljina tadi kan plus Pak Gesang Solo ya. Solo itu kan halus ya, dikemas dalam bahasa Jawa, bisa seantero dunia. Di Suriname lebih-lebih sangat suka. Dan Pak Gesang yang dari Jawa Timur ada istilah bahasa rek ya, rek kan arek ini, rek ayo rek melaku nah itu. Nah sekarang ini kan perlu dikembangkan oleh generasi muda, dan alhamdulillah tidak hanya keroncong ya, mohon maaf mungkin di luar konteks ini sedikit, musik dangdut atau setengah dangdut itu kan sudah menggunakan bahasa Jawa. Ada Denny Caknan ya, termasuk Deddy Kempot, itu sudah berkolaborasi, artinya menggunakan bahasa lokal itu tidak perlu malu lagi. Nah ini menurut Mbah Hengki di Malang ini kan perlu demikian. Bagaimana cara membangkitkan generasi milenial supaya cinta keroncong? Apakah harus mendatangkan yang terhormat ya, yang terlegendaris Ibu Waljina ke Malang, atau mungkin ada cara lain, termasuk tadi kan dengan adanya diskusi pada siang hari ini? Ya tanpa mendatangkan beliau pun sebenarnya teman-teman musisi muda itu masih ada lah golongan-golongan yang berkreasi mengembangkan musik keroncong ya. Kita lihat di Malang ini ada namanya grup Kos Atos. Nah dia album-albumnya atau kalau tampil di panggung itu sering menyanyikan lagu keroncong yang sudah dibalut dengan musik kekinian. Jadi sudah tidak asli lagi tapi dia kembangkan. Karena memang musik atau budaya ini kan berkembang mengikuti zaman. Bukan hanya di Malang aja, di Jogja ada juga Orkes Sinten Remen, itu juga mengembangkan musik keroncong. Jadi barangkali dengan upaya-upaya mengikuti perkembangan zaman, ya kami berharap musik keroncong atau musik dangdut pun juga bisa dengan mengikuti perkembangan zaman bisa lebih diterima oleh masyarakat, khususnya generasi mudanya. Supaya kegiatan siang hari ini nanti bisa terlaksana dengan baik. Tadi yang hadir juga antusias ya, meskipun diwakili beberapa, nanti kan bisa memberi ke yang lain, gedok tular ini apa, sehingga MMI nanti bisa mewadahi teman-teman untuk musik keroncong terutama. Barangkali ada beberapa yang perlu disampaikan. Ya kepada pemirsa Pagak TV, nah, terima kasih ya sudah menyaksikan acara ini. Ya pesan kami dari Museum Musik Indonesia ini, kegiatan yang kami lakukan sebenarnya hanya sederhana saja. Kami coba menghimpun rekaman-rekaman musik yang ada di Indonesia, hasil karya seniman-seniman musik di negara kita, dari Aceh sampai Papua. Banyak pelajaran yang bisa kita gali dari lagu-lagu daerah tersebut. Masing-masing punya kearifan lokal sendiri, sehingga dengan kebinekaan suku-suku yang ada di Indonesia ini
keanekaragaman suku-suku di Indonesia ini bukan jadi pembeda, tetapi malah bisa lebih mempersatukan kita dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda tetapi satu jua, termasuk di bidang kebudayaan, khususnya di bidang seni musik ini. Sehingga kita coba gali terus musik-musik Indonesia, musik-musik daerah di Indonesia untuk mengangkat kearifan lokal untuk lebih mempererat kesatuan negara kita. Terima kasih Mbak Hengki yang sudah memberikan beberapa hal yang sangat positif berkaitan dengan kegiatan pada siang hari ini di Museum Musik Indonesia. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa memberikan manfaat positif, terutama untuk membangkitkan atau menggerakkan atau menghidupkan ya bahasa Indonesianya, itu melestarikan seni keroncong ya di Malang, terlebih ya di Malang Raya, bahkan nanti bisa di Nusantara. Sehingga mulai dari para pencipta ya, atau pejuang pertama Pak Gesang, kemudian penyanyinya yang sudah sangat terkenal di Indonesia dan luar negeri, Walzinah sama Mus Mulyadi, ini bisa sepanjang hayat dikenang di Nusantara. Demikian pemirsa, Bang Kumis Oke mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Pagak TV, pancen api gak adek komen. Terima kasih, selamat siang, rahayu. Mohon dapat diterima buku Keanekaragaman Keroncong Indonesia yang diterbitkan oleh Museum Musik Indonesia atas dukungan dari Balai Pelestarian Nilai Budaya dari Yogyakarta. Ini berisi 100 album keroncong, koleksi dari rekaman-rekaman yang ada di Museum Musik Indonesia. Monggo. Terima kasih. Mudah-mudahan buku ini bisa bermanfaat bagi jurnalis Pagak TV Malang, sehingga kami nanti bisa membantu melestarikan dan membantu memviralkan atau membantu atau bersumbangsih berkaitan dengan media, sehingga musik keroncong bisa berkembang pesat di era milenial di tanah air Indonesia yang berbineka tunggal ika. Terima kasih. Sama-sama.